Untuk BPOM ataupun instansi pemerintah lainnya, please kalau ada informasi-informasi yang penting, apalagi berkaitan sama kesehatan masyarakat, tolong mulailah kolaborasi dengan para influencer. BPOM telah melakukan tindakan tegas dengan mencabut izin edar suplemen kesehatan merek WT karena telah melakukan pelanggaran. Suplemen kesehatan yang diproduksi oleh PT Imedco Jaja dan didistribusikan oleh CV Athena Mandiri Group itu terbukti telah melakukan relabeling atau mengubah penandaan dan melakukan klaim berlebihan atau overclaim. Produk tersebut awalnya mendaftarkan merek tersebut sebagai suplemen kesehatan yang berfungsi untuk memelihara kesehatan kulit. Namun saat dipasarkan, produk tersebut diklaim bisa mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan hingga menghilangkan flek hitam. Padahal pada kenyataannya tidak ada kandungan white tomato dalam merek tersebut. Pelanggaran relabeling dilakukan dengan menambahkan stiker bergambar tomat putih dengan tulisan white tomato, sedangkan dalam komposisi produk tidak mengandung ekstrak white tomato. Ya, begitulah keterangan di laman Instagram resmi BPOM. Atas pelanggaran tersebut, BPOM memberikan beberapa sanksi kepada produsen tersebut, diantaranya membatalkan izin edar, lalu memberikan peringatan keras terkait pelanggaran kegiatan peredaran, penandaan, dan iklan suplemen kesehatan WT hingga menghentikan peredaran produk tersebut. Tindakan tegas BPOM yang memberikan sanksi pada produk merek WT tersebut menuai sorotan. Produk tersebut ternyata tidak memiliki kandungan white tomato atau tomat putih. Tidak hanya itu, Dr. Richard Lee juga menempelkan stiker tomat putih dalam produknya tersebut. Atas sanksi yang dijatuhkan BPOM kepada produk suplemen WT tersebut, netizen yang budiman kembali menyeret nama Dr. Richard Lee. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ini BPOM sudah merilis bahwa produknya DRL ini overclaim, terus laporannya Doktif ini akan berlanjut dong. Akan ada LP dong seterusnya. Apakah ini DRL akan menyusul NM, akan masuk seperti NM, dan terus. Ini dengan loginnya DRL ini apakah dari hati atau dalam bentuk dukungan? Karena mungkin dia sudah tahu produknya ini akan terbongkar. Jadi kita harus percaya siapa ini? Percaya sama DRL atau percaya sama Badan POM Republik Indonesia? Jadi dokter kita harus percaya yang mana ini? Sedikit saya mau cerita ya. Jadi saya juga pernah berhadapan sama salah satu oknum yang saya berikan nama itu Wajilong Wasialan, karena dia itu juga punya kasus yang dimana produknya itu izin edarnya dicabut sama BPOM. Pada saat itu digerebek dan dilakukan pemusnahan, tapi di media sosial dia seolah-olah menggiring bahwa tidak terjadi pemusnahan dan lain-lain sebagainya, sampai pada akhirnya produknya dicabut izin edarnya. Dia masih tetap berbohong. Lantas siapa yang harus kita percayai, owner atau BPOM? Laporan polisi ya kepada Doktif yang dilakukan DRL berkaitan dengan produk white tomato harus dan wajib tidak bisa diproses, harus dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana. Kenapa? Dengan dirilisnya ya white tomato oleh BPOM ya, maka otomatis ya tidak ada unsur pidana di situ, karena yang disampaikan Doktif adalah sebuah fakta seperti SKB ITE yang disebutkan, Undang-Undang ITE yang disebutkan bahwa kalau yang disampaikan itu adalah sebuah fakta kebenaran, maka tidak ada pidana di situ, sehingga unsur pidananya tidak terbukti, laporan itu tidak bisa diproses karena tidak memenuhi unsur pidana ya. Jadi bye berkaitan dengan kasus yang white tomato, karena udah terbukti ya. Kalau ini tetap dilanjut, maka BPOM juga harus dilaporkan dong, ya enggak? Karena BPOM jelas dalam rilisnya menyatakan bahwa white tomato overclaim ya dan melanggar undang-undang, harus dilaporkan juga.
Guys, kita bahas sesuatu yang lagi rame nih. Nah, beberapa waktu yang lalu Dr. Richard Lee sempat membela diri soal produk suplemennya White Tomato. Nah, dia mengatakan bahwa produknya aman, sudah sesuai dengan regulasi dari BPOM. Dan yang mengkritik cuma iri karena tidak bisa membuat produk seperti itu. Tapi ternyata guys, BPOM baru saja mengeluarkan pernyataan izin edar White Tomato dicabut karena ada pelanggaran relabeling dan overclaim. Jadi gini guys, awalnya produk ini didaftarkan sebagai suplemen kesehatan biasa, tapi di promosinya diklaim bisa memutihkan kulit, menghilangkan bekas luka, bekas noda, dan lain-lain. Nah, ini nih yang disebut dengan overclaim atau klaim berlebihan. Di Indonesia ini kan semua klaim produk harus sesuai dengan izin yang didaftarkan ke BPOM. Kalau tidak ya dicabut guys. Selain itu ada juga pelanggaran relabeling guys, alias mengganti label produk tanpa izin yang jelas. Ini bisa bikin konsumen tertipu loh, karena kita nggak tahu apakah kandungan dan manfaatnya benar-benar seperti yang diklaim. Jadi pelajarannya apa guys? Jangan langsung percaya sama klaim produk, apalagi karena dipromosikan oleh dokter atau influencer terkenal. Selalu cek izin BPOM dan pastikan produk yang kita pakai itu benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada. Dan buat para pebisnis nih, yuk lebih transparan sama konsumen, karena sekali ketahuan manipulatif, kredibilitas bisa langsung hancur. Setuju nggak? Komen di bawah. Tarik gak omongan lu? Kemarin lu bilang kalau White Tomato suplemen lu itu udah aman, maksudnya kayak ingredientsnya itu sesuai, ada tomat putih, terus juga nggak ada indikasi labelan ulang gitu. Terus kemarin pernyataan dari BPOM tanggal 9, tanggal 11 apa itu? Informasi palsu. Jadi ibaratnya ngejilat ludah sendiri itu. Seriusan, awalnya gue percaya dengan pernyataan lu. Ya, gue percaya gitu. BPOM udah memeriksa, terus juga hasilnya adalah ternyata beneran ada White Tomato, terus nggak ada indikasi labelan ulang. Gue tadinya percaya, tapi semenjak BPOM nih keluar, pernyataan dari BPOM mulai terbantahkan nih. Jadi ya lu ngapain ngomong di podcastnya Densu? Intinya berbicara penuh keyakinan agar masyarakat percaya. Lalu sendiri lu ngomongin orang lain, tapi lu sendiri kayak gitu, sama aja ngejilat ludah sendiri. Ini jujur gue bener-bener gak expect dia seberani itu, maaf banget belibet, seberani itu buat ngasih pernyataan kalau produknya itu udah dicek sama BPOM, udah aman gitu, mengandung White Tomato juga, tapi faktanya aduh ini banget, kok bisa ada orang yang begitu. Ada hari-hari ada aja fakta-fakta baru terungkap. Gue yakin kalian udah ngeliat inilah ya di VT-VT-nya Mbak Sandri dan yang lain-lain yang mengungkap kebenaran tentang ini semua. Gue yakin udah pada lihat semua. Yang mau gue highlight adalah ini kan udah secara nyata gitu kan, ada buktinya dari BPOM kalau memang si Richard itu ngedaftarinnya dengan kotak yang seperti ini, dan ternyata yang diedarkan di masyarakat adalah kotak seperti ini. Gue cuma pengen sampein sama kalian, pengusaha-pengusaha yang udah secara data dan fakta tuh udah terbukti melakukan penipuan sama customernya, udah cancel aja dah. Lu nggak usah percaya 1% pun, jangan percaya, karena dengan tindakan dia yang kayak gini itu mencerminkan kalau kedepannya dia akan kayak gini terus. Percaya sama gue, baik yang ketahuan atau yang nggak ketahuan, pengusaha tipikal yang kayak begini tuh akan nggak jujur terus untuk semua produk-produknya. Percaya sama gue, makanya kita harus nerapin cancel ke nih orang. Nggak cuma nih orang, ya kan terbukti itu kan ada juga punya Kasel juga terbukti ada Merkuro-nya waktu itu. Udah cancel aja nih orang-orang kayak begini semua. Karena lu udah tipu sekali, masa lu mau ditipu-tipu lagi? Ya meskipun BPOM terhitung lambat ya menangani ini, cuman gue apresiasi lah kali ini. Tapi ada satu masukan yang pengen gue kasih ke BPOM. Untuk BPOM ataupun instansi pemerintah lainnya, please kalau ada informasi-informasi yang penting, apalagi berkaitan sama kesehatan masyarakat, tolong mulailah kolaborasi dengan para influencer. Jadi jangan kolaborasi sama influencer, jangan tentang ngebuzzer, ngebagus-bagusin pemerintah aja. Kalau ada sesuatu yang kayak begini, informasi yang wajib didengarkan sama seluruh lapisan masyarakat, gunakan jasa influencer.
apalagi yang pengaruhnya itu cukup luar biasa ya. Karena untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, cuman bisa menggunakan exposure dari para influencer-influencer ini. Kalau cuman pengumuman dari website resmi BPOM, itu gue yakin orang-orang yang interest di dunia kecantikan aja yang tahu kayak beginian gitu. Karena kasus ini pun berawalnya juga dari influencer, dari Doktif, dari Dokter Ika, dokter-dokter yang lainnya gitu. Kalau nggak karena mereka ya mungkin nggak banyak yang aware sama kasus ini. Begitu BPOM, dengar ya.